Sebentar lagi kita memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Dan kita ingin semua bahwa tahun yang baru akan membawa lebih banyak kenikmatan, lebih banyak kesenangan, lebih banyak happiness. Maka dari itu, banyak banget hal-hal yang harus kita let go di tahun 2024. Hal-hal yang terjadi di tahun 2023 atau sebelumnya yang gak usah kita bawa-bawa lagi di tahun 2024. Apakah itu? Kita ingin melet go apa saja? Akan aku pointing satu-satu apa yang seharusnya kita let go di tahun 2024 supaya langkah kita, masa depan kita dapat menjadi lebih ringan, lebih rileks, dapat menjalankan hidup jauh lebih baik. Langsung aja kita mulai ya teman-teman. Atma, namaste, saya Ivani Chandra. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat, baik, banyak rezekinya, dan berkelimpahan, serta selalu dalam lindungan Tuhan. Menjelang tahun 2024, apa sih yang harus kita lakukan, terutama yang terkait dengan letting go atau berserah atau melepaskan hal-hal yang udah nggak perlu kita bawa-bawa lagi. Banyak orang yang bilang, ayo let go, let go, let go gitu ya. Sementara itu, let go-nya itu apa yang harus di let go? Yang pertama adalah, yang harus di let go adalah penilaian orang. Mungkin aja saat ini kamu masih melakukan segala sesuatu tindakan ataupun perilaku sehari-hari atas dasar penilaian orang. Apakah betul? Ada nggak yang seperti itu? Karena si A menilai bahwa ini begini, maka aku tidak melakukan ini. Padahal bagi aku sebenarnya ini baik gitu. Karena si B itu berpikir bahwa aku ini pelit, maka dari itu aku selalu menghamburkan uangku untuk ini agar aku dikira tidak pelit. Apakah ada yang seperti itu? Itu cuma contoh kecil ya. Jadi janganlah bertindak berdasarkan penilaian orang lain atau approval dari orang lain. Lakukanlah segala sesuatu secara mindfulness. Kita justru tanya kepada diri sendiri, apakah yang aku lakukan ini sudah benar? Apakah yang aku lakukan ini sesuai dengan keinginanku? Seperti itu. Jangan lagi bertindak berdasarkan approval dari orang lain. Segera kita tinggalkan hal itu. Yang kedua adalah melet go segala sesuatu yang berhubungan dengan kendali, atau kamu berpikir bahwa kamu bisa mengendalikan segala sesuatu. Everything is under my control. Jadi kalau segala sesuatu tidak terjadi sesuai dengan kontrolnya kamu, sesuai dengan apa yang kamu inginkan, maka kamu akan menjadi bete, maka kamu akan menjadi langsung anxiety, langsung menjadi khawatir, worry, dan segala macamnya, sakit hati, seperti itu ya. Karena ada loh hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, seperti perlakuan orang lain, itu kita nggak bisa kontrol. Atau kondisi yang tiba-tiba terjadi, alam, itu kita semua nggak bisa kontrol. Maka dari itu kita harus let go segala sesuatu. Boleh kita planningkan, boleh kita rencanakan, tetapi nggak semuanya bisa kita kontrol. Dan kita harus punya mindset seperti itu, sehingga ketika ada hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, kamu bisa lebih menerima. Oke? Yang ketiga, sebenarnya masih ada berhubungan dengan melet go apa yang kita sebut dengan perfeksionis. Kalau yang tadi adalah seakan-akan kita ingin mengontrol semuanya. Nah, yang ketiga ini adalah ketika kita malah banyak menunggu sampai dengan segala sesuatu persiapannya menjadi 100% dan baru kita jalan. Padahal nggak bisa ada yang 100% dan. Segala sesuatu butuh proses. Segala sesuatu butuh latihan dulu. Dan semuanya, kalau kamu ingin punya tujuan yang jauh lebih besar, kamu ingin sesuatu yang jauh lebih hebat gitu ya, mulailah di sekarang. Mulai aja dulu pelan-pelan. Toh kalau belum menghasilkan, itulah namanya proses. Toh kalau belum menghasilkan, itulah yang namanya belajar, itulah yang namanya latihan. Jadi jalanin aja dulu, jangan nunggu 100%. Pikiran harus menunggu segala sesuatu itu siap 100% baru jalan. Harus kamu let go juga di tahun 2024. Oke? Hal yang selanjutnya yang perlu kita let go, sikap kita yang sering kita
mungkin lakukan di tahun 2023 adalah judgment kepada diri sendiri, judgment kepada orang lain. Menilai bahwa orang lain ini memiliki sifat ini, menilai diri sendiri bahwa aku itu misalnya tidak mampu melakukan ini, aku itu selalu berhasil, aku itu dan lain sebagainya. Baik negatif ataupun positif, sebaiknya tidak melakukan judgment. Tinggalkan segala bentuk judgment kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Jadi kalau bisa kita netral, tidak menjudge apapun, termasuk hal yang baik, nggak usah. Kenapa? Karena ketika kita menjudgment hal yang baik pun, dan kalau tidak sesuai dengan apa yang kita judgment, akhirnya nanti nggak sesuai lagi sama ekspektasi, nanti anxiety lagi, nanti kesel lagi. Lebih baik benar-benar kita netral, dan biarkanlah kondisi yang menentukan, biarkanlah alam yang menentukan akan dibawa kemana. Tidak ada judgment, ya. Terus gimana dong? Kayaknya kalau netral-netral aja rasanya tuh jadinya hambar. Padahal kita biasa menjudge orang lain, menjudge diri sendiri gitu. Yang perlu kita lakukan hanyalah cinta, kasih kepada diri sendiri, kasih kepada orang lain. Nggak perlu menjudge apapun. Ayo kita lakukan itu di tahun 2024. Yang nomor 5, terkait soal waktu, kita harus let go bahwa kita ini bukan manusia super, tetapi manusia yang memang masih butuh untuk me time, dan me time-nya kita ini banyak loh, ya. Misalnya kita harus istirahat, harus kita merawat tubuh, harus kita melakukan olahraga dan sebagainya macam, dan ini sebenarnya butuh waktu. Dimana waktu ini terkadang kita nggak bisa berikan kepada tubuh kita sendiri karena kita merasa bahwa aku harus mengerjakan ini, aku terlalu sibuk di dalam pekerjaan akulah dan segala macamnya, ya. Jadi intinya adalah bahwa kita selalu merasa bahwa kita harus produktif terus. Padahal waktu itu hanya 24 jam, dan dalam 24 jam harus mengatur untuk diri sendiri. So, di tahun 2024 aku berharap semoga kamu semua bisa lebih let go waktu-waktu yang tadinya hilang, yang kamu selalu berikan kepada pekerjaan atau hal-hal yang mungkin masih bisa kamu atur agar kamu bisa mendapatkan priority for yourself. Seperti itu. Jadi, lakukan let go terhadap waktu dan berikanlah waktu itu for yourself. Yang selanjutnya adalah let go segala cerita-cerita kamu yang selalu kamu ceritakan ke orang lain. Masalah status kamu, masalah masa kecil kamu yang menurut kamu itu harusnya semua orang tahu, yang harusnya semua orang tuh kalau dengerin cerita aku tuh akan menjadi iba, akan menjadi lebih aware kepada aku gitu ya, sehingga kamu bawa terus cerita itu, dan akhirnya cerita itu juga mempengaruhi hidupnya kamu gitu, karena kamu selalu berharap bahwa mungkin orang lain akan iba dengerin cerita kamu, lalu akan gimana nih gitu. Jadi akhirnya malah membebani hidup kamu dan kamu gak bisa let go ya. Padahal setiap orang yang ada di dunia ini memiliki cerita yang gak kalah juga hebatnya, atau yang gak kalah juga mirisnya, yang gak kalah juga tragisnya dibandingkan dengan cerita kamu gitu. Jadi sebaiknya kita harus let go cerita-cerita tentang hidup kita sendiri di tahun 2024. Biarlah itu menjadi kenangan yang manis. Bukankah semakin tragis ceritanya, ini akan membawa kenangan tersendiri, membawa cerita sendiri di dalam hidup kamu, membawa luka sendiri, tetapi luka itu menjadi hal yang indah bagi hidup kamu, menjadi memori tersendiri di hidup kamu bahwa kamu pernah mengalami itu. Dan aku mau let go semuanya, karena bagiku hidup selalu indah, karena segala cerita yang diberikan Tuhan adalah indah adanya dan kurius untuk kita nikmati sampai pada akhirnya nanti. Jadi segeralah kamu bersemangat untuk cerita-cerita yang selanjutnya di dalam episode hidup kamu di tahun 2024. Yang terakhir adalah let go apa yang kita sebut comfort zone.
Mungkin saat ini kamu berada di area yang comfort zone, kamu berada di area yang nyaman menurut kamu, dan atau mungkin saat ini kamu kebalikannya berada di area yang tidak nyaman dan kamu menyesal karena pernah berada dalam area yang nyaman lalu nggak nyaman gitu ya. Tapi yang pasti di sini adalah let go segala sesuatu yang disebut tempat yang nyaman. Karena tempat untuk bertumbuh adalah tempat yang selalu tidak nyaman. Bahkan saat ini kalau menurut kamu tempat kamu itu sudah sangat nyaman, carilah segala sesuatu yang bisa nge-push kamu lagi, mendorong kamu lagi, bukan untuk tujuannya tadi akhirnya membuat tempatnya jadi tidak nyaman, tidak ya, tetapi bagaimana supaya dalam tempat yang saat ini sudah nyaman, puji Tuhan, kamu bisa melangkah lagi, berkembang lagi, bertumbuh lagi. Carilah segala macam challenges di tahun 2024. Oke, demikian video saya hari ini. Semoga berguna buat kalian semua. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah melihat video aku, dukung video aku, dukung channel aku di tahun 2023 ini. Semoga di tahun 2024 aku juga dapat lebih banyak lagi share hal-hal yang positif, baik dari mental health, kesehatan, dan juga spiritual, agar kita semua bertumbuh bersama, bukan hanya teman-teman sekalian, tetapi aku juga bertumbuh dalam ketiga hal ini. Oke, terima kasih semuanya. I love you all. Atma, namaste.